Pemirsa, satu lagi bekas pabrik yang menyimpan tabir misteri di Kota Garut adalah pabrik belerang di Desa Kecamatan Wanaraja. Pabrik yang dibangun pada tahun 1900-an ini telah berpindah tangan beberapa kali. Awalnya pabrik dengan luas sekitar 9 hektar ini dipakai kolonial Belanda untuk menambah armada ekonominya di Indonesia. Saat pasukan Jepang masuk di tanah air, pabrik ini berhasil dikuasai oleh tentara Nippon melalui pertumpahan darah. Rakyat Indonesia kemudian bersukacita berhasil menduduki pabrik belerang ini seiring kemerdekaan yang diproklamirkan tahun 1945. Pabrik yang terdiri dari 9 bangunan utama ini sempat beroperasi selama puluhan tahun. Namun produksi belerang harus terhenti oleh suatu hal yang mengharuskan pabrik ini dikosongkan. Kini area pabrik ini menyimpan berbagai fenomena mistis. Banyak cerita mistis yang berkembang setelah ditinggalkan oleh pengelolanya. Misalnya saja penampakan noni Belanda di siang bolong dan gangguan-gangguan frontal lain yang dilakukan makhluk astral. Lebih hebatnya, area pabrik ini diyakini dengan adanya kerajaan gaib dengan ratusan prajurit. Mr. Tukul sangat penasaran dan mengeksplorasi sisi tersembunyi di balik pabrik yang telah rusak. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib nih ya. Saya sekarang sudah sampai di sebuah bekas pabrik belerang di Wanaraja, Garut. Kita tuh penasaran, kabarnya banyak fenomena mistis. Benar, Mas. Yang terjadi di sini. Mungkin dari Mbak Risa dulu mungkin. Apa Mbak Risa yang Kita sebelum masuk ke sini dari luar pagar aja bisa kelihatan, Mas, banyak sekali. Kang Solepati nih, apa yang Kang Solepati rasakan sebelum kita masuk ke dalamnya? Ini sebelum masuk kita udah dikepung. Jadi pasukan-pasukan dia itu banyak banget. Artinya bukan pasukan perang, tapi ini sudah menjadi sebuah seperti Markas. markas atau memang pemukiman. Awas, 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 awas. Pemirsa, apa yang sebenarnya terjadi? Belum saja tim Mr. Tukul memasuki area bekas pabrik ini, tiba-tiba saja puluhan sosok gaib sudah menunggu di gerbang pabrik. Sepertinya ada aura penolakan dari mereka. Tadi, Mas, Iya, iya. seperti mau merekam. Cuman saya hadangin dan saya kejar lari di situ. Ternyata itu yang kita omongin pasukan bahasa Belanda tadi tuh banyak banget ngerubungin kita. Tapi ketika saya lari di situ ada cahaya yang bukan cahaya, seperti merah jelas dan lari ke sepeda motor. Nah, pemirsa penasaran sekali. Sebetulnya residual energi tempo dulu sampai sekarang itu apa yang terjadi, karena di sini banyak fenomena mistis. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Ini siapa yang ngajak Nah, ke sini? pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib. Di sini ada rumah yang sangat besar, megah tapi kosong. Kayaknya ada orang. Kita ketok aja ya. Ya udah, Mas Tukul. Ya. Mas Tukul deh. Maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Iwan. Hal-hal apa yang terjadi di sekitar pabrik bekas belerang? Pernah terjadi apa saja? Ya ini Pak, dulu tahun 42 awalnya ini
Belanda. Tapi setelah ada Jepang, dibangun oleh Jepang. Kemudian setelah Jepang kalah dari Sekutu itu ini di bumi hanguskan oleh tentara kita di sini. Terus pernah terjadi apa nih sebetulnya? Dulu juga masih ada karyawan di sini. Ini kan di tahun 2009 akhir. Banyak kejadian-kejadian juga waktu itu. Ya banyak penampakan nona-nona Belanda. Saya di sini, saya waktu dulu suka piket di kamar itu ada yang niup hidung gitu Mas Tutul. Tapi setelah tahun 2009 itu di sini makin mencekam karena Kosong. kosong. Lalu di sini banyak penampakan dan di sebelah sana itu kerajaan, meskipun ada yang bekas pemasakan belerang kerajaan. Terus ada teman saya juga yang pernah waktu itu ngebakar ilalang, terus dia sakit, malamnya bermimpi bahwa dia mengganggu kerajaan itu. Apa Mbak Anissa? Kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan pada kita. Kenapa? Aku pengen ke belakang, Mas. Mau ngapain? Mau pipis. Itu tadi yang noni-noni yang ditunjukin, Mbak. Suruh lewat sini katanya. Suruh lewat sini, jangan lewat sana. Gimana? Bahaya, Kenapa? bahaya. Jangan. Jangan ke toilet, jangan ke toilet. Ya ini sebetulnya ada pokok sampai nggak masuk sini? Ini sudah dihak miliki oleh seekor ular dan harimau. Ketika saya datang, ini mau ke toilet kan? Ternyata tidak boleh untuk sembarang orang manusia masuk ke sini. Dan itu hak milik saya dan ini tidak boleh dijangkau siapapun. Sebetulnya pernah ada kejadian apa di toilet nih Pak Iwan? Jujur aja, jujur, fair, sportif. Kalau kejadian kesini paling suka ada yang ini Mas, yang mandi malam-malam gitu, tapi orangnya nggak ada gitu. Misalkan kalau ada yang tidur, teman saya lagi piket, suka ada suara telapak kaki sini, terus balik lagi, terus ada suara air yang mandi di toilet, tapi dilihat nggak ada. Mbak Risa, apa ini Mbak Risa? Iya, tadi yang dibilang Kang Soleh juga ada benernya gitu, dan memang sosok di belakang ini banyak sekali gitu di luar dari sosok-sosok Belanda. Tapi dari tadi kita jalan kemarin nih emang diikutin terus sama wanita ini yang sekarang ada di sebelah pintu. Dan tadi saya sempat berkomunikasi sedikit, dia bilang Ini. Pegang, Mas. Iya, itu dia betul. bilang nama saya Susana. Kang Soleh, penasaran dengan kerajaan gaib ini kayaknya ya? Iya. Ya. Mbak Anita gimana jadi kamar kecil? Enggak, makasih. Pemirsa, Kang Soleh Pati akan mengajak Mbak Anita menuju ke kerajaan gaib. Seperti apa kondisi dan situasi yang ada di sana? Ikuti terus. Mr. Tukul jalan-jalan. Sesaat setelah tim Mr. Tukul mengakhiri syuting dan melangkahkan kaki keluar ruangan, salah satu kru ketempelan makhluk yang menyerupai sosok orang terbakar. Sesaat kemudian badan kru ini terasa panas akibat aliran energi negatif. Nah, pemirsa
Pemirsa, Mister Toko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada. Begitu kita keluar dari rumah ini, dua kru kami, tim Mister Toko Jalan-Jalan, si Fajar itu ada yang ngikutin, terus Mas Soto juga ada yang ngikutin. Mbak Risa, apa sebenarnya yang ngikutin Mbak Risa? Ya tadi sempat ngebahas juga sama tim yang lain. Tadi kan Fajar ngerasanya panas banget ya. Panas. Panas banget, dan tadi diobrolin sama Pak Iwan tadi, bener nggak? Ini kelihatannya kecil, tapi dia bukan anak kecil, cuman kayak kebakar itu gosong. Dan tadi ditanyain di cross check itu ternyata sempat ada karyawan yang memang badannya kecil terbakar oleh belerang. Pemirsa, kondisi dan situasinya rumahnya sudah seperti ini. Pak Iwan, area pabrik ini kelihatan luas sekali ini ya, luar biasa. Ini kalau malam sih harusnya ini jadi kayak apa ya, kayak perumahannya mereka aja gitu. Mereka banyak beraktivitas di malam hari. Dan lumayan agak kaget juga dengan kedatangan kita. Dan di belakang ramai Iya, banget. ini merinding ya, merinding. Ada cerita apa kalau di sini? Kalau di sana kan cerita itu tadi, kalau ini Kayak kerah. ya, Tadi terus di sana juga ada perahu di sana ada Itu mungkin yang dari kerajaan-kerajaan itu Betul, ya. iya, Iya. ada berapa bangunan? Kalau di sini bangunan ada 1, 2, 3, ada kalau yang utamanya itu ada sekitar 8. Wah, yang paling angker di antara 8 bangunan mana ini yang paling angker? Ini di sini Mas, yang ada cerobongnya. Itu di sana kadang-kadang rekan saya yang jaga suka ada, kalau kontrol habis paginya dia suka ada orang-orang yang ngasih itu sesajen. Nah, ini bangunan apa nih Kang Iwan nih? Luar biasa sekali nih Kang Iwan. Ini dulu bekas ketel uap. Yang kesininya ketel uap kita jalan dipakai untuk perbengkelan. Pernah terjadi apa di sini? Ini ya kalau ini banyak yang ini foto barcode aja fotonya tinggi besar. Matanya Saya baru mau ngomong, tapi besarnya tuh banget Mas, sampai badannya tuh nembus ke sana. ya. Saya ngeliat dari tadi ada, selain sosok Belanda juga ternyata di sini ada sosok wanita lokal gitu, kuntilanak lah bisa dibilang gitu. Yang dari tadi suara cekikikannya cukup mengganggu di telinga gitu. Kang Iwan, boleh masuk? Boleh, silakan. Kenceng banget, ada yang cekikikan. Tapi suaranya pelan banget. Iya. Ada yang cekikan loh. Loh, ada yang cekikikan. Mas, konon katanya kalau cekikikannya terdengar besar itu berarti si pemilik cekikikan itu ada jauh dari kita. Tapi kalau misalkan terdengar kecil dan samar itu berarti ada di sebelah kita. Mungkin salah satu penyebab Ini loh. si wanita itu ada di tempat ini juga yang tadi Karena saya apa? bilang Kunti Karena juga. apa? Karena ada air dan dia sering lumayan cukup suka bermain-main di sini. Oh, kalau ada air seneng dia. Biasanya dengan tempat yang berair lembab gitu. Loh, kenapa Mbak Risa ketawa? Mbak Risa ketawa dengan sendirinya pemirsa. Loh, Mbak Risa ketawa. Ada di ujung situ Mas. Ada di sana. Iya. Rambutnya panjang banget sampai menutupi, tapi yang kelihatan cuman ini kayak gini nih Mas, kalau kenceng dipraktekin banget. ini gini, rambutnya Merinding ya? gitu, kayak gini.
Nah, pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan, kita penasaran dengan cerobong asap yang angker di mana nih? Cerobong asap di sini di belakang. Pemirsa, ini sudah di depan cerobong ini ya, cerobong asap ya ini ya. Nah, ini apa nih Mbak Risa yang dilihat Mbak Risa? Dari baunya udah nggak enak, terus dari tadi mau keluar sini juga kita ngelewatin beberapa lubang menuju ke cerobong itu di situ kayak bermunculan kepala yang semuanya ngeliatin ke atas ke kita gitu, dan saya tadi Ada ketawa. Ada yang ketawa. iya ini lagi diceritain. Ada yang ketawa. Hehehe. Hehehe. Ada yang ketawa. Merinding. Nah, benar nggak ini banyak orang datang bermaksud negatif nih ke sini? Benar. Banyak, malahan di sini kayak banyak sesaji, terus di sana di ini banyak sesaji dupa seperti dupa gitu. Mungkin itu salah satu penyebab ini ya Mas, jadi berdatangan semua ke sini gitu, karena kita karena dikasih makan nggak dikasih apa gitu. Manggil. Banyak diburu, katanya ada peninggalan Belanda lah atau terpendam gitu. Mbak Risa gimana? Ada sesuatu lagi di gedung lagi? Ini cukup menyeramkan, tapi saya ngelihat di sana jauh lebih banyak. Bisa di sini sudah seperti itu, ada banyak ketawa. Hehehe, ini banyak di sana, katanya ada lagi yang lebih banyak. Di sisi lain, Kang Soleh dan Anita Hara meneruskan pencarian kerajaan gaib yang membuat mereka penasaran. Namun sepertinya perhatian mereka teralihkan oleh sebuah bangunan yang tinggal puing-puing. Ada anak kecil lari. Banyak tuh, Masya Allah. Lihat nggak, wanita? Kenapa kamu kenapa? Kenapa? Kenapa kamu kenapa? Tarik aku. Banyak banget. Banyak banget. Oke. Aduh, mereka ngeri banget. Iya. Tenang. Karena pemirsa memang benar ketika Mbak Anita tadi lari pontang-panting, saya kejar, saya nggak tahu. Ternyata itu hitam-hitam semua, berbulu hitam-hitam semua kayak kerah gitu. Banyak banget. Dan ketika saya kejar, itu malah berbondong-bondong dari atas dari samping kanan kiri pada turun semua. Akhirnya saya garisin semua. Kita harus menemukan sebuah kerajaan yang situ banyak sekali misteri-misteri yang harus kita ungkap ke pemirsa, mumpung masih di Garut. Ya, masih kuat kan? Berani? Ada yang meronta-ronta atau kesakitan, merintih, menangis, dan menjerit. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tapi yang dibunuh 1. Artinya yang 2 mungkin bisa jadi pekerja atau menjadi tumbal. Mungkin kita sana deh. Saya penasaran di situ, ayo.
Astagfirullah, sini nih. Bener pemirsa. Jin korinnya sering mengganggu di masyarakat sambil menampakkan diri seperti dimutilasi. Artinya bukan semua, tapi paling jadi 3. Tapi anehnya tidak dibuang di mana-mana, tapi jadi satu di sini. Coba kalau Mbak Anita sendiri coba bisa merasakan residu energi atau flashback masa lalu yang ketika terjadi di sini, atau mungkin yang lain. Ya dia berusaha meronta-ronta, tapi memang dia dikeroyok, dan dia nggak bisa melawan karena dia sendiri, Oh, iya. dia sendiri Kang, dia sendiri, Terus dia kesakitan, sosoknya gimana? Tinggi apa sedang? dia sedang, kayak pekerja gitu, kayak pekerja. Ini persaingan kerja memang. Kita telusuri lagi ke sebelah kiri kita. Ya. Di saat perjalanan, Kang Soleh dan Anita Haram mencari kerajaan gaib, tiba-tiba saja salah satu kru kerasukan oleh sosok yang sangat ganas. Sosok yang konon menyerupai makhluk tinggi besar itu merasa terganggu dengan kedatangan tim Mr. Tukul. Dengan nada yang tinggi, sosok itu berusaha mengusir seluruh kru Mr. Tukul. Os. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, kita sudah di depan yang tadi kita ceritakan ya, Pak Iwan. Ya. Ini apa namanya Pak Iwan? Ini bangunan bekas pemasakan belerang, gitu, Pak. Oh. Pemasakan tangga sampai di atas. Nah, Mbak Risa, apakah di sini kerajaan gaibnya ya? Kalau dilihat dari kejauhan memang besar sekali Mas. Jadi ini kan udah besar bangunannya, tapi yang dilihat secara mata lain itu lebih besar lagi dan Oh, gitu. tapi kalau biasanya sebuah kerajaan tuh terang, ini Ya. gelap. Iya. Gelap, saya bahkan nggak tahu saya ngelihat apa di sini karena penuh banget ya. Mbak Anita melihat apa jujur aja? Di sini, ini banyak banget penjaganya, prajurit Ya. dan kayaknya bukan orang ya, tapi kayak siluman yang kepalanya ular. Boleh masuk lagi, Pak? Boleh, silakan. Masuk semua. Oke, pemirsa, ikuti terus Mr. Tukul jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, kita sudah masuk ke tempat yang pembakaran belerang. Nah, gimana Mbak Risa setelah Saya sih Kang nggak berani Soleh. buat ngadep punggung saya ada di belakang sini karena Kenapa? biar waspada aja Mas, gila kita ada di tengah mereka dan mereka sebenarnya tahu gitu kita akan datang ke sini, tapi mereka waspada, takut kita melakukan suatu hal yang mereka nggak suka. gitu? Kalau dari Kang Soleh, Pak? Memang lokasi ini lokasi yang paling mungkin menurut saya sih paling angker Mas di antara lokasi yang lain karena Bener yang dikatakan Kak Ingwan. saya lihat di situ itu ada pagar gaib yang memang kita mungkin terhalang untuk masuk ke sana. Wah, pemirsa, seperti apa sosok-sosok energi yang ada di sekitar sini yang akan divisualkan oleh Kang Soleh Pati? Ikuti terus Mr. Tukul jalan.
Bisa, Mister Tukul Jalan-Jalan. Kenapa nih Kang Soleh kok sampai nyobek tuh Kang Soleh? Saya lihat loncat sana, loncat kemari nih. Apa ini? Monggo. Ini sosok raja siluman ular yang mungkin dilihat Mbak Anita. Dan ketika saya melukis selesai, belum selesai artinya kita ngelukis backgroundnya untuk istana ya kerajaannya itu pun cuman siluet, saya nggak jelas karena terbayang oleh kicap-kicap yang mereka tanam. Membawa senjata obor gitu Mas, seperti kekuatannya di pilerang. Jadi kalau ini padam, semua akan padam. Mbak Anita, apa yang dilihat Mbak Anita itu sosok itu? Ini persis banget yang aku lihat. Ini memang bentuk gambarnya seperti ini kerajaannya. Emang ini tadi yang aku lihat tuh terlihatnya seperti ini. Jelas kan? Ya, ketika ini jelas kita sekali. nunjuk tadi ya. Iya. Kalau Mbak Risa sendiri bisa menjabarkan. Iya Mas, saya sih cuma bisa menanggapi kenapa sampai nggak tuntas itu ngegambarnya, mungkin karena bukan mungkin lagi, tapi mereka sepertinya kurang berkenan gitu untuk divisualkan gitu ke dalam kanvas. Dan kalau dibilang galak, cukup galak gitu, dan ini adalah daerah kekuasaannya mereka. Oke, kalau gitu Pak Iwan, saya terima kasih sekali atas waktunya, dan maaf kalau ada kata-kata, tutur bahasa atau perilaku dari tim Mister Tukul Jalan-Jalan ada yang kurang, ya mohon maaf. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, ambil sisi positif tontonan Mister Tukul, yang negatif jangan diambil. Dan mudah-mudahan di daerah sini nyaman, aman, terkendali, saling menghormati satu sama lain. Ya, kita menghormati yang ada yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan.